Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Rosada, NIM 119017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan peradilan dengan pemerintah pada masa Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, fase ini dikenal sebagai zaman keemasan. Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun atau 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1261 Masehi. Masa Daulah Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad selama 5,5 abad dengan 37 khalifah. Abu Abbas Asy-Syafa adalah khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Mustasim sebagai khalifah terakhir. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh yang pertama, banyaknya mawali yang masuk Islam. Pada masa Bani Umayyah, Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada tahun 787 Masehi. Sebelumnya ia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masanya lah berbagai kemajuan dicapai dan dimulai pula menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, serta berkembangnya organisasi peradilan. Kedua, umat Islam berupaya melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat dan dihafal. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah, seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nasr al-Mazalim dan lembaga Hizbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaan ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaan dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat. Pada zaman Abbasiyah, pertama yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada Abbasiyah pertama, lembaga peradilan dikenal dengan dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu yang pertama Iwan Qadhi Al-Qudat atau ibu kota, yang kedua Qudha al-Akali atau provinsi, yang ketiga Qudat al-Amsar yaitu Al-Qadha dan Al-Hizbah atau kota dan kabupaten, yang keempat As-Sultah Al-Qadhiyah atau ibu kota dan kota-kota. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Qadha, hakimnya bergelar Al-Qadhi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua, Al-Hizbah, hikmahnya bergelar Muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Yang ketiga, An-Nadhar fi al-Mazhalim, hakim bergelar Sohibul atau Qadhi al-Mazalim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari 2 badan pengadilan di atas. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah kedua. Pada masa ini organisasi peradilan, khususnya Qadhi al-Quddah, sudah mengalami perubahan. Qadhi al-Quddah tidak hanya di pusat pemerintah atau Baghdad, tapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintah. Baghdad setelah Qadhi al-Quddah tidak sama di tiap negeri. Di Andalusia disebut Qadhi al-Jamaah. Hakim-hakim pada masa ini memutuskan perkara menurut imam mazhab secara taklid atau mahkim muqallid. Karenanya terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim. Dalam pengangkatan hakim, para hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada setiap tahunnya. Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa
ini sehingga wewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.